Kabarnya diberkati Tuhan. Boleh saya lihat dulu tangan-tangan yang percaya Tuhan setia berkati kita. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Raja kita, buat Yesus kita. Puji Tuhan, haleluya. Tengok kanan kirinya, kasih jempol, bilang akhir bulan kamu kelihatan tambah keren. Amin. Ayo tengok kanan kirinya, bilang kamu juga keren. Amin. Dalam Yesus kita keren. Amin. Biarlah sebelahmu, mungkin dia sedang hadapi tantangan, sedang hadapi masalah, dia tahu bahwa ada Yesus yang keren di hidupnya. Amin. Karena ada Yesus yang keren, jalan hidup kita pasti keren. Ada masalah, ada tantangan, jangan kecewa dulu, semua berakhir dengan keren. Amin. Yesus baik, Yesus luar biasa. Judul khotbah saya di sore hari ini adalah The God Who Encourages You. Tuhan yang menyemangatimu. Saya ulang judulnya, Tuhan yang menyemangatimu. Saudara bukan cuma punya teman, bukan hanya punya teman yang bisa menyemangati kita, bukan hanya punya keluarga yang baik yang menyemangati kita, tapi saudara perlu tahu Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang suka menyemangati kita. Amin. Sama-sama bilang, saya punya Tuhan yang menyemangati saya, yang setia menyemangati kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan menyemangati kita, karena Tuhan gak mau kita terus larut dalam perasaan merasa gagal. Kadang-kadang orang merasa kemarin gagal usahanya. Aduh, kemarin gagal ambil kesempatan yang baik. Gagal dalam rumah tangga. Gagal, rasanya gagal jadi ibu yang baik buat anak-anak. Gagal. Gagal hubungan saya sama Tuhan, ada menemui kegagalan. Iman saya gagal kayaknya. Lalu kadang-kadang hidup saya rasanya telah gagal. Perasaan gagal ini mengecilkan hati kita dan buat kita bisa depresi. Dan seperti lingkaran-lingkaran yang tanpa sadar kita membuat kita ada dalam lingkaran kekalahan. Sebagai hamba Tuhan, saya mau kasih tahu, Tuhan gak mau saudara kalah, Tuhan mau saudara menang. Amin. Karena kekalahan apapun, kegagalan apapun yang sedang kau alami, saya percaya Tuhan mau saudara tahu kebenaran, dan kebenaran akan merdekakan kita. Alkitab bilang, my people destroy because for lack of knowledge. Hosea 4 ayat 6 King James Version bilang seperti itu. Umatku binasa, umatku jadi putus asa, umatku jadi nyerah, umatku jadi kalah karena nggak ngerti firman. Tapi hari ini kita mau belajar kebenaran, dan kebenaran ini akan merdekakan kita. Ada 6 hal akan saya bagikan. Yang pertama kita perlu ketahui, yaitu di dalammu. Next slide. Yang perlu kita ketahui ketika kita rasanya yang kita kerjakan gagal, rasanya kita dalam kekalahan demi kekalahan, saya mau kasih tahu di dalammu sudah ada DNA comeback di dalammu. Sudah ada DNA comeback. Tadi pagi saya tanya sama tim saya, teman saya Onil, saya bilang, Nil, ini mau nyampein nih DNA comeback nih, punya kesaksian nggak? Ada kak katanya. Serius nih, DNA comeback, kesaksiannya apa? MU comeback kak, ya Manchester United, tim bolanya dia biasa kalah terus, sekarang menang. Dia bilang MU comeback kak. Biasanya tim-tim sepak bola yang Barcelona katanya hari ini lagi comeback, menang lagi, kemarin kalah mulu. Nah, media-media beritakan kalau ada tim bola maupun tim basket yang biasanya kalah, kemudian biasanya menang, kemudian kalah, menang lagi, dibilang comeback. Saya mau bilang di dalammu sudah ada DNA comeback. Ketika engkau merasa kalah, merasa gagal, sadari ini, bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Tapi hari ketiga, dia bangun lagi. Hari ketiga, dia comeback. Amin. Dan benih untuk bangun lagi, benih untuk comeback itu, DNA itu sudah ada di dalammu. Yuk kita baca dulu Roma 8 ayat 11. Sama-sama kita baca. Udah ketemu ayatnya? Baca di depan boleh? Kelihatan? Kalau kelihatan bilang Tuhan Yesus baik. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di mana? Roh yang bangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di mana? Diam di dalam kamu. Bilang, diam di dalam saya. Pegang dadamu, bilang, roh yang bangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalam saya. Roh yang buat Yesus di hari ketiga bangkit lagi, bangun lagi, ada dalam saya. Sama-sama bilang,
roh yang buat Yesus di hari ketiga comeback ada di dalam saya. Amin. Di dalammu sudah ada DNA comeback. Kalau engkau kalah, engkau gagal, jangan khawatir, jangan takut, sadari ini sehingga engkau tidak tetap dalam kekalahan, tapi engkau dalam kemenangan. Karena engkau menyadari di dalammu ada DNA comeback. Next slide. Maka saudara, setiap kita harapkan comebacknya kamu. Setiap kita yang sedang merasa kalah, merasa gagal, saya mau bilang harapkan comebacknya kamu. Harapkan kemenangan terjadi di hidupmu. Oke, itu bagian pertama. Bagian kedua, kita cepat bahas bagian kedua. Jatuh bukan berarti gagal. Saya sengaja kasih gambarnya anak kecil dituntun papanya jalan. Anak saya, anak yang pertama, kedua, ketika belajar jalan, dia jatuh, dia nggak diam. Dia jatuh, kalaupun nggak ditolong, tangan saya nggak coba angkat dia akan berusaha bangun lagi. Anak kecil yang belajar jalan, waktu jatuh, dia nggak diam aja, tapi dia mencoba bangun lagi. Alkitab bilang, Amsal 24 ayat 16, yuk kita baca. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun lagi. 7 kali orang benar. Ayat ini milik orang benar. Saudara dan saya adalah orang benar. Kenapa kita benar? Dibenarkan oleh darah Yesus. Siapa yang percaya pengorbanan darah Yesus? Boleh angkat tangannya. Yang percaya pengorbanan darah Yesus. Oleh pengorbanan darahnya saudara orang benar. Siapa yang percaya kita orang benar di sini? Boleh angkat tangannya. Sama-sama bilang, Pak Pendeta, ayat itu milik saya. Ayo ngomong, Pak Pendeta, ayat itu milik saya. Amin. Ayat itu ngomongin saya. Amin. 7 kali orang benar jatuh, dia bangun lagi. Yang saya maksud adalah seperti ini. Saudara harus sadari, di dalam dirimu, sama-sama bilang, di dalam diri saya sudah ada kemampuan ketika jatuh bisa bangun lagi. Amin. Sadari ini, di dalam dirimu ada kemampuan ketika jatuh bangun lagi. Kalau kamu komputer diibaratkan, di dalam komputernya sudah ada softwarenya. Kalau jatuh bangun lagi. Amin. Di dalammu ada kemampuan untuk bangun kembali ketika engkau jatuh. Karena engkau bukan jatuh untuk gagal selamanya. Engkau bisa jatuh tapi bangun lagi. Yang ketiga, Tuhan Yesus pasti mendapatkan jawaban doa-doanya. Di sini siapa yang percaya kalau Yesus Tuhan kita berdoa, doanya dijawab sama Bapa di surga? Boleh angkat tangannya. Amin. Percaya Bu? Pak, percaya? Sekali lagi, mana yang percaya? Percaya? Tadi part sebelumnya, bagian pertama, roh yang sama yang ada dalam Yesus, yang bangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam, pegang darinya, bilang dalam saya. Jadi di dalammu ada kuasa Yesus. Kalau Yesus doanya dijawab, artinya kalau saudara doa, doamu juga dijawab. Amin. Karena doamu dijawab, Yesus sudah doa. Apa yang Yesus doa? Yuk, Lukas 22 ayat 32. Kita baca sama-sama, 2-3. Tetapi aku telah berdoa, katanya apa? Untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudaramu. Yesus lagi bilang sama Petrus, yang ketika Yesus beritakan Mesias harus menderita dan kemudian mati, lalu Petrus bilang, aku akan setia sama-sama engkau Tuhan. Lalu Tuhan bilang, sebelum ayam berkokok, kamu udah 3 kali menyangkal aku. Sayangnya Petrus gak berpikiran sama seperti saya. Kalau saya jadi Petrus, ketika Yesus bilang sebelum ayam berkokok, aku udah nyangkal 3 kali, saya akan cari semua ayam di situ, saya bunuh semuanya. Supaya nggak ada ayam berkokok. Jadi nggak nyangkal, ya nggak bisa lah. Memang pada akhirnya Petrus nyangkal Yesus 3 kali. Tapi Yesus bilang gini, kemudian Yesus bilang, don't worry, aku sudah doa buat kamu. Jangan cemas, aku udah doa buat kamu supaya imanmu nggak gugur. Supaya ketika engkau fail, engkau kalah, engkau gagal, engkau nggak tinggal dalam kekalahan dan kegagalan. Supaya imanmu nggak gugur. Supaya imanmu nggak gugur. Yesus doa yang sama buat saudara dan saya. Ketika engkau kalah, ketika engkau gagal, Tuhan bilang, jangan khawatir, aku sudah doa buat kamu supaya imanmu tidak gugur.
Bahkan saya sukacita. Ayatnya bilang begini, dan ketika engkau insaf, engkau punya kekuatan, ingatkan saudara-saudaramu. Jadi ketika Petrus insaf, Tuhan janjikan, Tuhan punya janji, engkau punya kekuatan yang lebih untuk ingetin saudara-saudara. Dan kita tahu ketika pencurahan Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan di loteng atas, kemudian ada yang berkhotbah, berani tampil berkhotbah, dan itu adalah Petrus. Dia nggak mengalami kegagalan yang terus menerus, dia bangkit, dia khotbah. Dan waktu dia khotbah, 3.000 orang bertobat. Tuhan mau saudara sadar, ketika kamu jatuh, ketika kamu gagal, Tuhan punya janji. Kamu nggak akan diam dalam kegagalan itu selama-lamanya. Tapi Tuhan punya iman, Tuhan sudah doa supaya imanmu nggak gugur. Amin. Yuk cepat langsung bagian keempat. Yang keempat, saya paling suka ini. Tuhan Yesus, ya baca sama-sama 2, 3. Tuhan Yesus berbalik kepadamu, bukan berbalik darimu. Saya ulang, Tuhan Yesus, sadari ini, Tuhan Yesus berbalik kepadamu, bukan berbalik darimu. Baca dulu ayatnya. Wah, ini agak kecoret nih, tapi masih kelihatan ya. Yuk kita baca ya, Lukas 22 ayat 61. Kalau sudah ketemu, sudah siap baca, katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan sedang menyemangati saya. Ayo kita baca 2, 3. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Pada kali yang ketiga, Petrus bukan sekedar menyangkal. Di kitab Lukas digambarkan ketika Yesus dibawa, kemudian Petrus ditanya untuk ketiga kali oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, bukankah kamu bagian dari dia? Bukankah kamu muridnya? Petrus bahkan menyangkal dengan mengutuk dan berkata, aku nggak kenal dia. Petrus bilang, aku nggak kenal dia. Waktu detik Petrus 3 kali ngomong, aku nggak kenal dia. Sumpah aku nggak kenal dia. Waktu Petrus dalam level iman, atau Petrus dalam titik iman yang terendah, nggak sanggup setia, nggak sanggup mengakui Yesus adalah gurunya, di titik terendah imannya, Tuhan bukan berpaling dari dia, tapi Tuhan memalingkan mukanya memandang Petrus. Dan saya mau katakan, pandangan ini bukan pandangan yang menghakimi, pandangan ini bukan pandangan yang mengejek, pandangan ini bukan pandangan yang mendakwa. Bahkan Tuhan gak mengalihkan pandangannya dan bilang, kamu payah, kamu gak bisa setia, kamu gak bisa mengakui aku gurumu, kamu payah. Di titik terendah imannya, Tuhan memandang Petrus dengan kasih. Kenapa saya bilang memandang Petrus dengan kasih? Setelah ayat ini, kalau saudara baca ke bawah, lalu Petrus pergi dan menangis. Lalu kemudian Yesus disalib, Yesus mati, hari ketiga Yesus bangkit. Murid-murid nggak tahu Yesus bangkit. Murid-murid memutuskan kembali jala ikan. Semalaman mereka jala ikan nggak dapat ikan. Yohanes 21, di Laut Tiberias mereka jala ikan nggak dapat ikan. Lalu Yesus datang ke sana. Waktu Yesus datang ke sana, ini Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Yohanes tahu itu Tuhan Yesus. Lalu Yohanes kasih tahu Petrus, Petrus itu Tuhan. Lalu Petrus segera pakai pakaiannya, kemudian berenang ke arah Tuhan. Bukan berenang menjauh dari Tuhan. Kenapa dia berenang ke arah Tuhan? Karena dia ingat, di titik terendah imannya, Tuhan gak tinggalkan dia. Tuhan setia sama dia. Itu yang buat dia gak lari dari Tuhan. Itu yang buat dia lari ke arah Tuhan. Saudara perlu tahu, di titik terendah imanmu, hubunganmu sama Tuhan, seringkali ini mitos yang iblis teriaki di pikiran kita. Bahwa Tuhan kecewa sama kita, Tuhan marah sama kita. Tuhan gak begitu sama Petrus. Tuhan kemudian memandang Petrus, dan Tuhan seperti, aku percaya kamu bisa bangun lagi. Aku percaya kamu bisa bangkit lagi. Aku percaya kamu hebat. Kamu gak seperti itu. Pandangannya seperti berbicara hal itu. Sehingga itu yang buat Petrus di momen berikutnya di kota Roma,
Dia bisa saja melarikan diri karena orang Kristen terancam di sana. Petrus ditangkap, dia nggak melarikan diri. Dia bisa saja sangkal Yesus, dia nggak sangkal Yesus. Akibat dia nggak sangkal Yesus, akhirnya dia harus mati dalam keadaan disalib. Dan dalam keadaan disalib pun dia mohon, jangan disalib sama seperti Yesus, aku nggak layak. Disalib terbalik. Petrus yang sangkal Yesus 3 kali itu. Dia tahu ketika di titik iman terendahnya Tuhan setia sama dia. Itu yang kasih dia kekuatan. Di momen berikutnya dia setia sama Tuhan. Saya mau kasih tahu, di titik terendah imanmu, mungkin kau seringkali rasanya gagal ikut Tuhan, rasanya mengecewakan Tuhan. Saya mau kasih tahu, jangan percaya sama mitosnya iblis Tuhan pergi, Tuhan menjauh, Tuhan kecewa, Tuhan marah sama kamu. Yang iblis maksudkan supaya saudara nggak datang sama Tuhan, supaya saudara nggak bangkit lagi, lalu saudara merasa dirimu nggak sanggup, gagal, sehingga engkau nggak raih kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Tapi di titik terendah imanmu, Tuhan setia, Tuhan setia, Tuhan ada buat kamu, Tuhan selalu ada buat kamu. Bukan ketika engkau hebat saja, ketika engkau tidak mampu, Dia ada buat kamu. Amin. Nah, kita harus tahu ini. Kebenaran ini memerdekakan kita untuk bisa setia sama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Sahabat tuh kalau sahabatnya lagi down, lagi jatuh, lagi gak bisa berbuat baik, Dia selalu ada tersedia. Dalam segala susahku selalu menghiburku, Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Di titik terendah imanmu, saya mau bilang sekali lagi, di titik terendah imanmu, Tuhan gak pernah tinggalkan kamu, Tuhan gak pernah kecewa sama kamu, Tuhan support kamu, Tuhan menyemangati kamu, untuk kamu gak kalah, untuk kamu raih kemenangan, dan kemenangan yang luar biasa, yang Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa buat Yesus. Amin. Itu bagian keempat. Bagian kelima yang perlu kita ingat, Tuhan gak gagal handle saya. Pegang dadamu, bilang, Tuhan gak gagal handle saya. Tuhan gak gagal menanganimu. Minggu lalu kita bahas kenapa orang Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir gak langsung lewat jalan kerajaan, jalan orang Filistin, tapi lewat bawah. Karena Tuhan gak mau mereka ketika lihat peperangan balik lagi ke Mesir. Yang gak ikuti khotbah saya minggu lalu, saya ulang sedikit. Mesir, Tuhan mau kita dibebaskan dari perbudakan. Dari Mesir ke tanah Kanaan. Mesir kita beda-beda. Mesir kita, gambarannya hari ini adalah etika kita, respon kita ketika hadapi masalah, ketika lihat tantangan, ketika hadapi kehidupan ini yang diwarisi, yang bertumbuh dari lingkungan keluarga, lingkungan di mana kita dibesarkan. Udah simple aja deh gini. Mesirnya saya aja ya, Mesir kita beda-beda. Mesirnya saya kemarin saya kasih contoh. Mesirnya saya yaitu sok jagoan. Karena papa saya orang Sunda tapi tukang berantem di Bogor. Mama saya orang Ambon, sok jagoan. Itu Mesirnya saya. Saya bertumbuh dalam keluarga yang sok jagoan, gak bisa direndahin sama orang. Sok jagoan. Tapi Tuhan mau bawa saya keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Dan saya tinggalkan kebiasaan-kebiasaan Mesir ke Kanaan. Tapi dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, seringkali saya alami juga kegagalan. Ada orang bikin emosi, bikin marah, buat saya mulai kambuh lagi, balik lagi ke Mesir. Tapi waktu saya balik lagi ke Mesir, biasanya Tuhan menangani saya dengan tepat. Dengan caranya Tuhan, Tuhan tahu pribadi saya, Dia handle saya. Tiba-tiba ada orang hebat yang ajak saya makan. Orang-orang yang punya jabatan, yang bisa sok jagoan karena dia punya jabatan. Tapi orangnya rendah hati banget. Tapi orangnya tuh humble banget. Bahkan pelayan seperti tanda kutip kurang ajar sama dia. Dia rendah hati banget. Padahal satu restoran dia yang bayar. Saya rasa lagi diomongin sama Tuhan, dikhotbahin. Khotbah kan gak selalu kita dengar dari mimbar gereja. Khotbah
tiap hari Tuhan khotbah sama kita lewat kejadian hari-hari hidup kita. Amin. Dan Tuhan sering khotbahin saya lewat hari-hari kehidupan saya. Lalu Tuhan handle saya. Sehingga saya boleh, kadang-kadang kan gak sadar sama Mesir kita. Padahal kita udah balik lagi ke Mesir, kita udah gagal. Saya udah gagal kayaknya. Udah sok jagoan lagi. Saya gak mau kasih sesuatu yang muluk-muluk sama saudara. Ini kehidupan. Amin. Kita mau hidup kita berubah. Amin. Yang sepakat mau hidupnya berubah, angkat tangannya. Amin. Tuhan mau kita jadi indah. Tuhan mau kita bukan cuma dapat jawaban doa yang indah. Tuhan mau kita jadi indah. Amin. Tapi waktu kita jatuh, Tuhan tangani kita. Tuhan handle kita. Supaya kita menyadari itu nggak boleh, itu nggak bisa lagi, itu bukan kamu lagi. Yohanes 15 ayat 16. Bagian A, kita baca. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan, ulang sekali lagi. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Tuhan mau kita jadi indah, kita berbuah, kita hebat. Saya mau bilang, hubunganmu dengan dia adalah idenya. Hubunganmu dengan Tuhan adalah idenya Tuhan. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Karena itu idenya Tuhan, karena itu Tuhan yang mulai, karena itu yang ada di pikirannya Tuhan. Ketika sesuatu hubungan kita dengan Tuhan rusak, kita gagal mentaati Dia, Dia akan perbaiki, Dia akan handle.